Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Perkenalkan, nama saya Siti Mutahharoh dengan NPM 1913041029, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2019, Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan keterampilan dasar mengajar yang ketujuh, yaitu keterampilan mengelola kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bertemu lagi pada hari ini kita bertemu di kelas 11 II 1 pada mata pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, baik anak-anak, sebelum pembelajaran akan Ibu mulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Baik, berdoa sesuai keyakinan dan agama kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya melalui presensi. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah pada hari ini teman-teman di kelas 11 II 1 ini dapat hadir semua dan mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, semoga kedepannya apa yang akan Ibu sampaikan dan akan kita diskusikan di dalam forum kelas ini akan diterima dan dipahami dengan baik oleh anak-anak ya. Nah, baik anak-anak, apakah hari ini kalian sudah siap untuk belajar? Sudah ya, sudah siap? Oke, kalau begitu pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang isi dari proposal. Masih melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya ya, masih membahas tentang proposal. Namun pada pertemuan kali ini kita akan lebih mendalami lagi mengenai proposal, yaitu meningkat pada isi dari suatu proposal yang telah kita baca. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu tujuan kita mempelajari tentang isi dari suatu proposal? Silakan angkat tangannya. Ya, betul sekali yang dikatakan teman kalian tadi. Beri tepuk tangan temannya. Nah, itu ya tujuan dari mempelajari isi dari suatu proposal yang telah kita baca, yaitu agar kita dapat memahami isi dari proposal yang telah kita baca. Karena proposal yang kita baca tersebut akan memberikan inspirasi tentang banyaknya kegiatan yang dapat kita lakukan untuk kedepannya. Nah, untuk itu, untuk dapat sampai kepada pemerolehan pengetahuan, pemahaman, dan sikap, maka kita perlu untuk memahami maksud dari teks secara lebih baik. Dari maksud teks apa? Maksud teks yang terdapat di dalam suatu proposal yang telah kita baca. Nah, untuk itu kalian harus memahami makna kata, kalimat, dan juga keseluruhan dari isi teks yang terdapat di dalam suatu proposal yang kalian baca. Jadi tidak hanya sekedar membaca ya anak-anak, tapi kalian pahami pengetahuan apa yang kalian dapatkan di dalam proposal yang telah kalian baca. Dapat dipahami? Oke, baik ya. Tadi telah Ibu jelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, kita akan membentuk beberapa kelompok untuk membahas tentang isi dari proposal. Untuk kelompoknya akan Ibu bagi 2-3 orang. Untuk nama-nama yang Ibu sebutkan silahkan bergabung dengan kelompoknya ya. Kelompok 1 di sebelah kanan, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di sebelah kiri. Oke anak-anak? Oke, sudah bergabung dengan kelompok masing-masing? Sudah ya? Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tugasnya ya. Nah, yang pertama, silakan kalian buka contoh dari teks proposal. Ya, ada di buku cetaknya. Buka halaman 149. Nah, di situ ada beberapa contoh dari proposal, baik penelitian maupun proposal kegiatan. Sudah dibuka semua ya? Nah, lalu selanjutnya secara berkelompok
kalian perlu mencatat kebermanfaatan yang kalian peroleh serta inspirasi yang dapat dikembangkan setelah kalian membaca proposal. Misalkan kalian membaca proposal tentang minat baca. Nah, di situ kalian bentuk atau membuat tabel yang berisi, yang tabel pertama, aku menjadi tahu tentang. Nah, di bawahnya tulis poin 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu tabel di sebelahnya yaitu aku pun akan merencanakan tentang titik-titik. Nah, di bawahnya ditulis poin 1, 2, dan 3 atau seterusnya. Nah, demikian ya anak-anak tugasnya. Nah, contohnya, Ibu beritahu misalkan kalian membaca tentang proposal minat baca. Nah, untuk itu kalian menuliskan, aku menjadi tahu tentang pentingnya membaca. Nah, lalu kalian akan merencanakan apa setelah kalian membaca proposal tentang minat baca tersebut. Misalkan kalian akan mengembangkan bagaimana cara efektif untuk membaca, atau kalian membuat kegiatan tentang kegiatan yang menyangkut pautkan dengan keterampilan ataupun minat baca. Baik, dapat dipahami anak-anak? Ibu beri waktu 20 menit untuk berdiskusi secara kelompok ya. Setelah diskusi, kita akan memaparkan ataupun menyampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas kepada teman-teman lainnya untuk selanjutnya dapat ditanggapi. Baik, silakan dikerjakan dengan baik. Oke anak-anak, apakah terdapat pertanyaan atau kesulitan dalam mengerjakan tugas? Ya, baik, kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Oke, perhatikan ya anak-anak yang lain. Mohon perhatikan terlebih dahulu. Nah, jadi kelompok 2 menanyakan terkait dengan kolom nomor 2, yaitu tentang aku pun akan merencanakan titik-titik. Nah, pada kolom kedua ini isinya apa? Nah, begitu ya dari pertanyaan dari kelompok 2. Nah, akan Ibu jelaskan lagi. Dari kolom yang kedua ini, kalian itu menuliskan tentang ide atau inspirasi atau manfaat dari proposal yang telah kalian baca sebelumnya. Nah, dari beberapa proposal yang telah kalian baca pada halaman yang 149 sampai seterusnya, nah itu kan terdapat beberapa contoh dari proposal. Nah, kalian baca dan cermati teksnya secara seksama. Nah, setelah itu dari teks proposal tersebut kalian mendapatkan inspirasi atau ide dari teks tersebut apa, lalu kalian tuliskan pada kolom tersebut. Nah, seperti itu ya. Dapat dipahami anak-anak? Oke, baik. Waktu berdiskusi terus berjalan ya, tersisa 10 menit lagi. Setelah itu siap-siap sesuai urutan kelompoknya kita akan mempresentasikannya di depan kelas. Oke, anak-anak yang lain tolong dikondisikan ya, jangan membuat keributan di kelas agar tidak mengganggu kelompok lain yang sedang berdiskusi. Jadi, mohon tenang dan berdiskusi dengan baik dengan kelompoknya. Oke anak-anak, waktu berdiskusinya sudah habis ya. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi ya. Nah, dimulai dari kelompok 1. Setelah itu kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan kepada kelompok 1 untuk perwakilan kelompok. Silakan untuk mempresentasikannya di depan kelas. Oh ya, teman-teman yang lain, tolong disimak secara baik-baik apa yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Lalu setelah itu boleh kalian untuk menanggapi apa yang telah disampaikan. Baik, silakan. Nah, tadi sudah 3 kelompok maju dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, diskusi hari ini sudah berjalan dengan baik dan anak-anak sudah menuangkan idenya dengan baik juga secara berkelompok. Oke, semangat belajarnya sudah hebat ya anak-anak. Nah, semoga untuk kedepannya bisa lebih semangat lagi dari hari ini. Mari akan kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini.
Nah, jadi kita mempelajari tentang isi dari proposal yang telah kita baca. Ternyata suatu proposal yang kita baca itu tidak sekedar memberikan pengetahuan saja, tapi juga dapat menginspirasi kita untuk melakukan atau merencanakan kegiatan ataupun penelitian yang lebih bermanfaat. Nah, dari pembelajaran kita ini di dalam proposal itu, di dalam isi suatu proposal yang kita baca, kita menemukan inspirasi tentang banyaknya kegiatan yang dapat kita lakukan, dapat kita rencanakan untuk selanjutnya. Nah, untuk itu di dalam membaca suatu proposal, kita juga harus memperoleh pengetahuannya, pemahamannya, dan juga sikap dari proposal yang telah kita baca. Maka dengan memahami teks proposal secara lebih baik tersebut, nah kita harus juga memahami makna katanya, kalimatnya, dan keseluruhan dari isi proposal tersebut. Nah, dengan demikian kita pun dapat mendapatkan manfaat dari proposal yang telah kita baca. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini telah cukup. Kalian sudah mampu untuk menanggapi lalu menyampaikan hasil kerja kelompok kalian, saling berdiskusi antar kelompok, antar anggota kelompok. Nah, untuk itu, untuk pembelajaran kedepannya, semoga kalian bisa mempertahankan keaktifan kalian dan mungkin juga bisa lebih aktif dari hari ini ya. Aktifnya dalam kutip yang positif, yaitu dalam rangka pembelajaran ya. Untuk kegaduhannya tolong dikurangi. Nah, baik anak-anak, tetap jaga kesehatan karena pandemi juga belum usai. Jaga pola hidup kalian dan kesehatan kalian. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Untuk itu, Ibu akhiri. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan selama pembelajaran, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya.